Perengkutan nyawa merupakan kedukaan bagi setiap yang ditinggalkan. Ya, nyawa yang hilang tak akan pernah dapat kembali. Dan mimpi buruk yang menyebar tak akan pernah berhenti. Hai, saya Om Q. Selamat datang di Om Random. Kasus pembunuhan adalah bagian dari sejarah kemasyarakatan. Tindakan kriminal berat ini merupakan tantangan yang besar bagi para penegak hukum. Motif tertentu, modus yang tertutupi, terkadang menghentikan penyelidikan karena kurangnya petunjuk dan alat bukti. Penegak hukum bukanlah dewa yang mengerti segalanya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kasus pembunuhan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Ya, misteri pembunuhan yang kelam, penuh dengan skandal dan belum terpecahkan. Bukan kasus terkenal luar negeri yang sudah banyak dibahas, tapi misteri pembunuhan di negeri kita, Indonesia. Aksena. Kita mulai dari yang relatif masih hangat. Aksena Ahad Dori. Mahasiswa UI Fakultas MIPA ini ditemukan tewas mengapung di Danau Kenanga UI, yaitu di Depok, Jawa Barat pada Maret 2015 lalu. Ketika polisi menemukan jasad Aksena, mereka mendapati ada tas berisi batu seberat 14 kg. Tas tersebut ditemukan bersamaan dengan jasad Aksena. Pada awalnya polisi menyatakan bahwa Aksena diduga sengaja menceburkan dirinya sendiri ke danau bersama dengan tas batu itu dengan maksud bunuh diri. Dugaan bunuh diri ini didasari atas ditemukannya surat tulisan tangan yang bernada perpisahan di kamar kos Aksena. Penyelidikan pun berhenti selama 4 hari sebelum laboratorium kepolisian menyatakan bahwa tulisan tangan dalam surat tersebut diduga bukan tulisan tangan Aksena. Selain surat yang janggal, jika Aksena bunuh diri, cara yang dipilih sangatlah aneh. Karena dia bisa saja terlepas daripada batu dan kembali ke permukaan. Hal ini menunjukkan kemungkinan yang lebih besar bahwa Aksena telah dibunuh. Polisi pun menggelar olah TKP lanjutan dan membuka kasus ini sebagai pembunuhan. Dan bukti baru mulai muncul. Hasil otopsi menunjukkan bahwa ada beberapa luka tidak wajar di wajah Aksena yang mengindikasikan bahwa Aksena telah dianiaya terlebih dahulu. Juga ditemukan bahwa sepatu yang dikenakan Aksena robek di bagian kiri dan kanan, yang menunjukkan bahwa Aksena telah diseret setelah dibuat tidak sadarkan diri sebelum diceburkan ke danau. Namun bukti baru dan petunjuk yang terkumpul serta keterangan dari 28 saksi yang dihimpun oleh polisi ini belumlah cukup untuk menentukan siapa yang membunuh Aksena. Salah satu petugas dari tim penanganan kasus ini mengatakan bahwa sangat sulit untuk melacak dan menentukan pelaku karena terjadi penundaan penyelidikan sebelumnya. Dan tenggat waktu ini dapat digunakan oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Semoga kasus ini dapat segera terungkap demi orang tua dan keluarga korban. Tapi sampai saat itu tiba, pembunuh dari Aksena masihlah berkeliaran sampai sekarang. Setia Budi 13 23 November 1981. Dua kardus tergeletak di atas trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, tepatnya di daerah persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Bau busuk menyebar dari kardus itu. Dan datanglah dua orang gelandangan yang hendak mengumpulkan kardus itu dan menjualnya ke pengepul. Tetapi ketika mereka membuka kardus tersebut, yang terlihat adalah hal paling mengerikan yang akan membekas di ingatan. Satu kardus berisi sebuah kepala dan 12 bagian tubuh, dan kardus yang lainnya berisi 180 potongan daging dan isi perut manusia. Potongan-potongan tubuh itu lalu segera dibawa ke RSCM untuk diotopsi oleh dokter forensik legendaris, Dr. Munim Indris. Sang dokter lalu menyusun potongan-potongan itu hingga menjadi satu jasad utuh atau nyaris utuh karena bagian anus, kandung kemih, dan pankreas korban hilang. Ini adalah kasus mutilasi sadis yang mungkin pertama kali tercatat di Indonesia. Kasus ini dikenal dengan nama Setia Budi 13, merujuk pada lokasi penemuan dan jumlah anggota tubuh termutilasi.
Melalui jasad yang disusun itu, sang dokter bisa mengungkapkan profil korban. Korban adalah seorang pria yang menderita penyakit fimosis atau lubang saluran urin yang sangat sempit di ujung kemaluan yang tidak disunat. Usianya 18-21 tahun, tinggi badan 165 cm, tegap dan agak gemuk. Korban juga memiliki ciri khusus berupa beberapa tahi lalat di tubuhnya. Berdasarkan tanda-tanda forensik korban, Munim menduga proses mutilasi berlangsung pada 21 November malam hingga dini hari berikutnya. Pembunuhan ini jelas bukan dilakukan oleh orang biasa, sebab potongan-potongannya begitu rapi dan mengerat tulang dengan bersih juga bukan hal mudah. Paling tidak diperlukan lebih dari 2 orang untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam waktu yang begitu singkat. Namun berlawanan dengan kasus mutilasi lain yang menghilangkan bagian-bagian yang mudah teridentifikasi, wajah, mata, tangan, dan sidik dari korban adalah beberapa bagian yang masih utuh, seakan pelaku menentang polisi untuk meninggalkan petunjuk dan mengatakan, "Inilah korbanku." Sangat aneh dan sangat sulit untuk memahami motivasi si pelaku melakukan ini. Tapi tanda-tanda vital itu dianggap sebagai bukti yang sangat membantu. Dengan segera, pihak kepolisian langsung membuat sketsa wajah dan sidik jari korban untuk disebarkan seluas-luasnya. Bahkan saat itu, media mengekspos kasus ini besar-besaran. Namun, hingga saat ini tidak ada satupun informasi yang masuk soal identitas korban. Tidak pernah ada keluarga, kerabat, atau rekan yang mengaku mengenal atau paling tidak sempat melihat korban. Hampir 3 dekade berlalu, namun belumlah terpecahkan siapa yang melakukan mutilasi sadis ini dan siapakah korban tersebut. Marsinah. 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa di desa Jagong, Nganjuk. Jenazahnya divisum RSUD untuk menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Marsinah telah ditembak di kemaluannya. Kasus ini merupakan tonggak kesetaraan HAM di kalangan buruh. Marsinah merupakan buruh pekerja di PT Catur Putra Surya dan merupakan salah satu pemimpin aksi pekerja untuk kenaikan gaji dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur KDHTK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 garing tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Setelah berhasil memperjuangkan kenaikan gaji demi kesejahteraan kawan-kawan buruhnya dan bahkan berperan agar kawan-kawannya bekerja lebih keras lagi karena perjuangan sudah menang, Marsinah malah menghilang dan kemudian ditemukan telah dibunuh seseorang. Dari rekonstruksi data yang ada, kasus ini sudah berhasil menemukan pelaku yang merupakan 8 orang petinggi termasuk pimpinan dan seorang satpam PT CPS yang mengeksekusi Marsinah. Namun hasil sidang hingga tahap banding dan kasasi malah membebaskan mereka karena mereka dinyatakan hanyalah kambing hitam dari pihak bersalah yang sesungguhnya yaitu Kodim Sidoarjo. Memang pada saat itu yang berhak menjadi penengah ketika terjadi sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja adalah tentara. Dan benar saja, Kodim Sidoarjo bertindak semena-mena dan melakukan kekerasan kepada 10 teman Marsinah saat mereka memperjuangkan aksinya. Namun ketika kasus ini diusut kembali, pihak Kodim sudah tidak mau memberikan pernyataan, seakan lari dari pertanggungjawaban dan bersembunyi di balik kekuasaan. Sungguh sebuah ironi di balik era kestabilan ekonomi. Dan sampai sekarang, kasus Marsinah masihlah misteri. Munir.
Tidak ada kasus pembunuhan yang lebih terkenal di Indonesia dibandingkan kasus pembunuhan Munir. Munir adalah seorang aktivis dan pejuang hak asasi manusia di Indonesia. Munir bahkan sempat berpartisipasi dalam perjuangan penemuan keadilan demi kasus Marsinah, walaupun pada akhirnya menemukan jalan buntu. Akan membutuhkan pembahasan tersendiri untuk mengurai kasus ini, namun berikut adalah gambaran singkatnya. Munir meninggal di pesawat udara dari Jakarta menuju Amsterdam dan transit di Singapura pada 7 September tahun 2004. 3 jam setelah meninggalkan transit di Singapura, Munir menderita kesakitan setelah beberapa kali ke toilet. Dia sempat mendapatkan pertolongan dokter dan dipindahkan dari kursinya ke kursi di samping dokter tersebut. Kemudian Munir meninggal 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam. Dalam hasil otopsi, Munir dinyatakan meninggal karena racun arsenik. Kasus ini hanya menghukum Polikarpus, seorang pilot dan mantan dirut Garuda Indonesia, Indra Setiawan. Tak ada nama lain yang dianggap bertanggung jawab. Polikarpus divonis setelah terbukti sebagai pelaku pembunuhan Munir yang memasukkan arsenik ke tubuh Munir. Namun dia dinyatakan tidak bersalah di tahap kasasi. Sementara Indra Setiawan dihukum lantaran terlibat dalam menugaskan Polikarpus untuk menerbangkan pesawat pada hari pembunuhan Munir. Kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan modus yang sangat teliti dan dilakukan dengan sistematis yang diduga keras melibatkan orang-orang di ujung kekuasaan negara. Polikarpus yang diduga merupakan oknum Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk memastikan Munir menaiki penerbangan yang ditandai, juga ditugaskan di penerbangan tersebut meskipun dia sedang cuti. Indra Setiawan pun mengakui bahwa ada permintaan dari BIN untuk menempatkan Polikarpus ke penerbangan yang dimaksud. Meskipun menangkap pelakunya, namun otak dan intelektual pembunuhan Munir sampai sekarang masihlah belum terungkap. Jalan buntu selalu ditemui dikarenakan birokrasi dan seakan ditutup-tutupi. Ya, itulah beberapa kasus pembunuhan yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Semoga pihak berwenang mampu meningkatkan kapabilitas demi menuntaskan kasus-kasus ini dan semoga tidak terulang lagi. Saya Om Q dari Om Random. Akan sangat menyenangkan jika Anda menyempatkan untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.